nefrotoksik akibat obat. Jadi kenapa ginjal ini merupakan salah satu organ yang rentan terhadap kerusakan akibat obat? Yang pertama bahwa ginjal ini merupakan organ ekskresi yang tujuannya mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, termasuk dalam hal ini metabolit dari obat. Beberapa metabolit dari obat ini sifatnya dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi angka kejadian nefrotoksik atau di sini kita sebut acute kidney injury, disingkat AKI, ini sekitar 8 hingga 60%-nya disebabkan karena obat. 35% kasus akut tubular nekrosis juga disebabkan karena obat. Jadi sebenarnya angka kejadiannya cukup bervariasi. Mekanisme nefrotoksik akibat obat ini dia berbeda dari masing-masing obat, dia mempunyai mekanisme tersendiri. Dikategorikan berdasarkan lokasi jaringan ginjal yang terdampak. Untuk tipe nefrotoksik sendiri atau mekanisme dari nefrotoksik sendiri dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah hemodynamical mediated kidney injury. Artinya kerusakan kidney yang disebabkan karena gangguan hemodinamik. Misalnya penurunan aliran darah ke ginjal, kemudian penurunan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua adalah tubular epithelial cell damage atau kerusakan sel epitel tubulus. Di sini dibedakan menjadi 2, yaitu akut tubular nekrosis dan osmotic nefrosis. Yang ketiga adalah obstruktif nefropati, dibedakan menjadi 2, yaitu intratubular obstruction dan nephrolithiasis. Yang keempat adalah glomerulonephritis. Yang kelima adalah renal vaskulitis dan trombosis. Yang keenam adalah tubulointerstitialitis, yaitu kerusakan yang menyerang tubulus dan jaringan interstisial. Di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah acute allergic interstitial nephritis, chronic interstitial nephritis, nephrokalsinosis, dan papillary necrosis. Berikut adalah beberapa obat yang mekanisme terjadinya AKI melalui mekanisme hemodynamical mediated kidney injury. Yang pertama adalah angiotensin converting enzyme inhibitor. Ini obat antihipertensi, kemudian angiotensin 2 reseptor blocker juga obat antihipertensi, kemudian obat non-steroid antiinflamasi drug, ini obat antiinflamasi, kemudian siklosporin dan tacrolimus. Kedua obat ini adalah obat imunosupresan. Daftar obat yang mekanisme kerusakannya melalui acute tubular necrosis. Yang pertama adalah antibiotik aminoglikosida, kemudian media kontras radiografik, kemudian cisplatin, karboplatin, ini obat anti kanker, kemudian amphotericin B, ini obat anti jamur, kemudian tadi siklosporin dan tacrolimus. Jadi selain tadi melalui hemodynamical, ternyata dua obat ini juga mekanismenya melalui acute tubular necrosis. Jadi bisa jadi satu obat dia menimbulkan kerusakan dengan mekanisme yang berbeda dan bisa bermanifestasi dengan gambaran yang merupakan campuran dari kerusakan-kerusakan tadi. Berikutnya adalah adefovir,
Cidofovir dan tenofovir ini merupakan obat antiviral. Kemudian pentamidin ini juga antibiotik untuk terapi seperti trypanosomiasis, leishmaniasis ya. Kemudian foscarnet ini juga antivirus untuk herpes ataupun cytomegalovirus. Kemudian yang mekanismenya melalui osmotic nefrosis, contohnya mannitol, dextran, kemudian imunoglobulin intravena. Berikutnya obat yang mekanisme AKI melalui acute allergic interstitial nephritis, contohnya penisilin, ciprofloxacin, kemudian non-steroid antiinflamasi drug, kemudian proton pump inhibitor, ini obat digunakan untuk menurunkan sekresi asam lambung, kemudian diuretika loop, ini obat yang digunakan untuk meningkatkan diuresis. Daftar obat yang mekanisme kerusakannya melalui kronik interstitial nephritis. Di sini kronik berarti khusus apabila digunakan dalam jangka panjang atau bisa jadi terjadi delayed. Artinya delayed di sini bahwa pada awal-awal perjalanan penyakit tidak menimbulkan gejala, tetapi progresivitasnya akan nampak setelah beberapa waktu mengkonsumsi obat. Contohnya adalah siklosporin, kemudian litium. Litium ini obat yang digunakan untuk terapi bipolar. Kemudian ada aristolokic acid, ini sebenarnya bukan suatu obat, tetapi suatu senyawa fitokimia yang ada di dalam obat yang memang dia diketahui bersifat karsinogenik, mutagenik, dan nefrotoksik. Berikutnya yang menyebabkan nefrokalsinosis. Nefrokalsinosis ini suatu kondisi yang menggambarkan adanya penumpukan garam kalsium pada jaringan ginjal. Contohnya misalnya larutan sodium fosfat yang diminum secara oral. Kemudian berikutnya adalah papillary necrosis. Ini bisa ditemukan pada pemakaian NSAID yang dikombinasikan dengan analgetik seperti fenacetin, aspirin, dan kafein. Kemudian berikutnya adalah glomerular disease, artinya obat-obatan tersebut menyebabkan kerusakan pada glomerulus. Contohnya misalnya gold atau emas, kemudian litium, kemudian antiinflamasi non-steroid, khususnya untuk yang selektif COX-2. Kemudian ada juga pamidronat. Pamidronat ini obat untuk mengobati kadar kalsium darah yang tinggi dan untuk masalah tulang tertentu, misalnya pada kasus metastasis jenis kanker tertentu ke tulang. Daftar obat yang mekanisme terjadinya AKI melalui renal vaskulitis dan trombosis. Contohnya adalah hidralazin, ini obat antihipertensi, kemudian propiltiourasil, ini obat yang digunakan pada penyakit hipertiroid, kemudian allopurinol, ini untuk menurunkan kadar asam urat di dalam darah, kemudian ada penisilamin, ini untuk mengikat logam berat di dalam tubuh, kemudian ada gemcitabine, mitomycin C, ini obat untuk anti kanker. Kemudian metamfetamin ini psikostimulan, kemudian siklosporin dan tacrolimus.
Berikutnya adalah obstruksi intratubular. Ini contoh obat yang bisa menyebabkan AKI melalui mekanisme ini adalah asiklovir. Ini obat antivirus, terutama untuk herpes. Kemudian sulfonamid, ini golongan antibiotik. Kemudian ada indinavir, fosfakarnet, ini juga antivirus. Kemudian methotrexate, ini juga imunosupresan. Di sini yang perlu diingat bahwa masing-masing obat mempunyai mekanisme terjadinya AKI masing-masing melalui mekanisme yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya dose dependent, artinya semakin tinggi dosis, semakin lama pemberian, tentu saja akan meningkatkan risiko terjadinya AKI. Akan tetapi pada beberapa individu yang mungkin lebih sensitif atau adanya penyakit komorbid, bisa saja dia terjadi walaupun pada dosis terapi dan pemberiannya tidak terlalu lama. Berikut kita ambil contoh beberapa obat mengenai mekanisme terjadinya AKI. Yang pertama, angiotensin converting enzyme inhibitor atau satu lagi angiotensin 2 receptor blocking agent. Tadi mekanisme terjadinya AKI adalah melalui hemodynamic mediated. Jadi ini kasusnya sekitar 9% dari total kejadian AKI, terutama terjadi pada pasien dengan predisposisi adanya stenosis arteri renal sklerotik berat. Kemudian bisa juga terjadi resikonya meningkat ya pada pasien yang mengalami penurunan volume efektif darah arteri ke ginjal. Kerusakan ginjal pada kasus ini pada umumnya disebabkan karena penurunan tekanan hidrostatik kapiler glomerulus sehingga menurunkan filtrasi glomerulus. Sebagai contoh di sini AC inhibitor, dia menyebabkan, jadi dia menghambat enzim angiotensin converting enzyme sehingga akibatnya angiotensin 2-nya akan menurun. Angiotensin 2 kan dia efeknya adalah vasokonstriksi. Jadi karena sintesisnya menurun, maka akan terjadi dilatasi arteriola eferen. Hal ini akan menyebabkan penurunan tahanan aliran dari glomerulus dan menurunkan tekanan hidrostatik kapiler glomerulus. Akibatnya terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus. Apabila tidak bisa diimbangi atau tidak dihentikan pengobatannya, tentu saja lama-lama akan terjadi kerusakan ginjal. Berikutnya NSAID yang COX-2 selektif. Pasien yang berisiko terjadinya AKI antara lain pasien yang memang dia sudah mempunyai riwayat gagal ginjal kronis, kemudian penyakit hepar, baik dengan asites, kemudian gagal jantung kongestif yang sudah dekom, kemudian penurunan volume intravaskuler, kemudian ada punya penyakit SLE, aterosklerotik, ataupun sedang mendapatkan terapi diuretik, dan lansia. Nah, mekanisme kerjanya bagaimana dalam menimbulkan AKI? Jadi NSAID ini dia menghambat produksi prostaglandin ya, yang dikatalis oleh enzim sikloksigenase.
dan dia dapat merusak fungsi ginjal dengan cara menurunkan sintesis prostaglandin vasodilator. Prostaglandin ini dihasilkan oleh sel mesengial glomerulus dan endotelial vaskuler untuk mencegah terjadinya iskemia ginjal dan hipoksia dengan cara mengantagonis vasokonstriksi yang disebabkan oleh angiotensin II, norepinefrin, endotelin, dan vasopresin. Pada intinya sebenarnya ada keseimbangan antara vasodilatasi dan vasokonstriksi. Apabila vasokonstriksinya berlebihan, maka tentu saja bisa terjadi iskemia ginjal. Apabila vasodilatasinya berlebihan, akan terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus. Kemudian NSAID ini selain menyebabkan AKI melalui mekanisme tadi ya yang sudah dijelaskan ini melalui penghambatan prostaglandin, dia juga dapat menyebabkan acute allergic interstitial nephritis yang muncul setelah 6 bulan terapi. Berikutnya adalah siklosporin. Siklosporin ini tadi imunosupresan ya. Jadi AKI dapat terjadi beberapa hari setelah terapi dimulai, tapi dapat juga dia sifatnya dose dependent, artinya pada pemakaian yang jangka lama. Pada pemberian siklosporin ini dapat terjadi hipertensi, hiperkalemia, kemudian retensi natrium, dan hipomagnesia. Kemudian ditemukan juga penebalan arteriola, kemudian sklerosis glomerulus fokal, kemudian vakuolisasi sel epitel tubular proksimal, dan adanya atrofi, serta fibrosis interstisial. Kemudian bisa juga terjadi delayed chronic interstitial nephritis yang terjadi 6 bulan sampai 12 bulan setelah terapi. Nah, apabila sudah terjadi delayed chronic interstitial nephritis ini biasanya kerusakannya bersifat irreversible. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dia bisa bersifat dose dependent, tapi bisa juga terjadi pada dosis yang rendah. Biasanya istilahnya idiosinkratik. Mekanisme siklosporin dalam menyebabkan kerusakan antara lain melalui peningkatan aktivitas tromboksan A2, kemudian endotelin dan saraf simpatis. Kemudian terjadi penurunan aktivitas nitrik oksid atau prostacyclin sehingga menyebabkan vasokonstriksi dan kerusakan arteri aferen glomerulus. Kemudian tadi adanya hyalinisasi arteriola ginjal, iskemi ginjal kronis, dan peningkatan sintesis matrik ekstraseluler akan menyebabkan progresivitas penyakit menjadi gagal ginjal kronis. Biasanya faktor resiko yang menyebabkan resiko AKI meningkat akibat pemberian siklosporin antara lain ada usia, yaitu tadi lansia, kemudian dosis inisial yang lebih tinggi, kemudian adanya hipotensi, infeksi, ataupun penggunaan obat lain yang bersifat nefrotoksik. Artinya semakin banyak obat yang bersifat nefrotoksik yang diberikan, tentu saja resiko terjadinya nefrotoksik akan lebih tinggi. Berikutnya adalah antibiotik aminoglikosida. Jadi antibiotik ini dia direabsorpsi oleh sel epitel tubular sehingga dia terkonsentrasi di dalam lisosom sel tubular dan dapat menyebabkan kerusakan lisosom. Nah, seperti kita ketahui bahwa lisosom itu adalah enzim yang bisa mendegradasi sel, sehingga nanti akan menyebabkan pembentukan reaktif oksigen spesies, yang akan menyebabkan perubahan metabolisme sel dan gangguan integritas membran
sel dan pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan sel tubulus tersebut. Berikutnya adalah manitol. Jadi manitol ini mekanismenya dia menyebabkan vasokonstriksi ginjal secara langsung. Karena dia sifatnya adalah diuresis osmotik, jadi menyebabkan peningkatan cairan yang mencapai makula densa. Sehingga nantinya akan terjadi feedback ya, yang akan menyebabkan vasokonstriksi arteriola afferent glomerulus dan menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal. Resiko AKI akan meningkat pada pasien dengan kondisi pemberian dosis yang terlalu tinggi, kemudian sudah ada penyakit ginjal sebelumnya, atau penggunaan bersamaan dengan diuretik lainnya ataupun siklosporin. Berikut adalah beberapa analgesik yang menyebabkan nefropati. Contohnya adalah fenasitin dan metabolitnya adalah acetaminophen. Acetaminophen itu adalah paracetamol, jadi dia sebenarnya adalah metabolit dari fenacetin. Mekanisme kejadiannya dalam menyebabkan nefropati belum terlalu jelas, tetapi kemungkinan adanya metabolit toksik yang terakumulasi di papila ginjal, sehingga akan menyebabkan penurunan aliran darah, gangguan produksi energi sel, dan pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan sel. Untuk mengurangi toksisitas dari fenacetin dan acetaminophen, ini dapat diberikan glutathione. Jadi glutathione ini adalah protein yang bisa mengikat metabolit reaktif. Kombinasi dengan salisilat, jadi salisilat ini dapat menurunkan glutathione ginjal sehingga mencetuskan nefrotoksik oleh fanacetin dan acetaminophen. Jadi di dalam tubuh kita itu ada sejumlah kadar normal tertentu dari glutathione sehingga metabolit reaktif ini dapat dinetralisir dengan kadar glutathione yang normal. Tetapi apabila terjadi penurunan kadar glutathione, maka risiko terjadinya AKI akan lebih meningkat. Berikutnya adalah nefrolitiasis. Ini biasanya tidak menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus. Akibat nefrolitiasis ini kan batu di saluran ginjal ya, jadi biasanya terjadi akibat presipitasi abnormal kristal pada sistem kolektifus ginjal. Contohnya adalah triamteran, tetapi ini mekanisme kerjanya belum diketahui apakah penyebabnya adalah triamteran atau metabolit toksiknya. Kemudian ada golongan sulfadiazin, ini dia bisa menyebabkan kristal urea akibat asetil sulfadiazin. Ini kejadiannya hampir 29% kasus individu yang mengkonsumsi sulfadiazin ini terjadi nefrolitiasis. Baik, demikianlah pemaparan singkat mengenai nefrotoksik yang disebabkan karena obat. Beberapa herbal sebenarnya juga dapat menyebabkan terjadinya nefrotoksik. Yang perlu diingat bahwa beberapa obat memang secara struktur akan menghasilkan metabolit yang sifatnya reaktif atau toksik terhadap sel tubuh, terutama sel ginjal. Kemudian pemakaian kombinasi obat yang sama-sama menyebabkan nefrotoksik tentu saja akan meningkatkan risiko terjadinya nefrotoksik. Kemudian yang ketiga, adanya penyakit komorbid sebelumnya, terutama penyakit yang berhubungan dengan fungsi ginjal, tentu saja akan meningkatkan risiko terjadinya nefrotoksik. Selanjutnya adalah usia. Pada usia lansia, selain sudah terjadi penurunan fungsi ginjal, pada lansia ini biasanya dia menerima polifarmasi. Jadi karena mungkin ada banyak
keluhan penyakit sehingga diberikan banyak obat yang kemungkinan akan saling berinteraksi dan meningkatkan risiko terjadinya nefrotoksik. Semakin tinggi dosis, semakin lama pemberian, tentu saja risiko terjadinya nefrotoksik akan lebih tinggi. Akan tetapi pada beberapa orang tertentu, walaupun pada dosis rendah, kemudian dengan waktu singkat pun bisa menyebabkan kejadian nefrotoksik akibat obat.